Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai neraca pembayaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri, Aryenda Giti Ramadhani, lalu ada Nurwidya Astuti, Setiawati Pratiwi, Nikmatul Khairiyah, Diah Mumpuni, dan Dwi Andi Setiawibowo. Topik pembahasan yang akan dibahas pada bab kali ini ada 7 poin. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Yang kedua, fungsi neraca pembayaran. Yang ketiga, struktur neraca pembayaran. Yang keempat, masalah dalam analisa neraca pembayaran. Yang kelima, ketidakseimbangan dan mekanisme penyesuaian. Yang keenam, aliran barang, jasa, dan modal. Dan yang terakhir, strategi menghadapi defisit transaksi berjalan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu. Jenis neraca pembayaran. Neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan, neraca lalu lintas modal, finansial, dan item-item finansial. Tujuan neraca pembayaran yang pertama memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangan, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Berikut contoh neraca pembayaran Indonesia yang bersumber dari Bank Indonesia. Berikut tabelnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua, mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara. Yang ketiga, mengetahui mitra usaha suatu negara dalam hubungan ekonomi internasional. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara. Yang kelima, indikator yang akan dipertimbangkan oleh negara pendonor untuk memberikan bantuan keuangan. Yang keenam, indikator fundamental ekonomi setelah tingkat inflasi, pertumbuhan GNP, dan sebagainya. Selanjutnya, neraca pembayaran sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, dalam mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Yang ketiga, dalam mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Yang keempat, mengambil kebijakan di bidang politik internasional. Selanjutnya, struktur neraca pembayaran. Neraca pembayaran sendiri terdiri dari 3 blok besar. Yang pertama, rekening transaksi berjalan, yaitu untuk meringkaskan transaksi barang, jasa, pendapatan dan investasi luar negeri, dan transfer unilateral. Transaksi barang mencangkup ekspor dan impor barang. Yang kedua, ada rekening modal, yaitu untuk mengukur perbedaan antara penjualan aset ke luar negeri dengan pembelian aset dari luar negeri.
Yang ketiga, ada rekening cadangan untuk mencerminkan transaksi yang melibatkan cadangan. Yang keempat, rekening lainnya, yaitu mencangkup rekening selain ketiga rekening tersebut. Yang keempat, masalah dalam analisa neraca pembayaran. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain, diakibatkan oleh pengabaian antara transaksi internasional yang satu dengan yang lainnya. Anggapan yang tidak selalu benar mengenai surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik, sebaliknya defisit dianggap buruk. Keputusan untuk memberikan bantuan seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Yang kelima, ketidakseimbangan dan mekanisme penyesuaian. Ketidakseimbangan neraca pembayaran bekerja agak berbeda, tergantung apakah negara mempunyai, pertama, sistem kurs tetap. Jika jumlah neraca transaksi berjalan dengan neraca modal tidak sama dengan nol, maka pemerintah akan melakukan intervensi. Yang kedua, sistem kurs mengambang. Jika jumlah neraca transaksi berjalan dengan neraca modal tidak sama dengan nol, maka kurs akan berubah sampai neraca pembayaran menjadi nol. Yang terakhir, sistem terkendali. Pemerintah berusaha mengubah pengharapan atau penilaian pasar terhadap kurs dengan mempengaruhi motivasi aktivasi pasar. Dan yang selanjutnya ada aliran barang, jasa, dan modal. Dalam aliran barang, jasa, dan modal, terdapat persamaan pendapatan dan pengeluaran nasional. Untuk pendapatan nasional diperoleh dari konsumsi ditambah tabungan, dan untuk pengeluaran nasional diperoleh dari konsumsi ditambah investasi. Selanjutnya, hubungan antara rekening transaksi berjalan dengan rekening modal. Pendapatan nasional min pengeluaran nasional sama dengan ekspor min impor, tabungan min investasi sama dengan ekspor min impor, investasi asing bersih sama dengan ekspor min impor. Selanjutnya, defisit anggaran dan surplus tabungan swasta. Jika suatu negara memiliki defisit transaksi berjalan, maka negara tersebut tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk mendanai investasi swasta dan defisit anggaran pemerintah, dan juga sebaliknya. Yang selanjutnya ada strategi menghadapi defisit transaksi berjalan. Dalam strategi menghadapi defisit neraca berjalan, terdapat 5 strategi. Yang pertama, depresiasi mata uang. Yang kedua, proteksionisme. Yang ketiga, pembatasan kepemilikan asing. Yang keempat, defisit transaksi berjalan dan tingkat pengangguran. Dan yang kelima, ringkasan mengenai aliran barang, jasa, dan modal. Kemudian ada jurnal terkait tema neraca pembayaran. Bisa kita lihat pada slide ini, terdapat jurnal dengan judul Peranan Neraca Pembayaran dan Internasional dalam Perekonomian Indonesia. Abstrak, neraca pembayaran internasional memiliki peranan penting sebagai indikator fundamental perekonomian suatu negara. Hal ini karena neraca pembayaran berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam menyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia yang didekati dengan model Third Wall dan Hussain dan menganalisis determinan neraca pembayaran Indonesia yang didekati dengan model empiris Dwasa. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 1987 sampai dengan 2014, yaitu cadangan devisa ekspor, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pendapatan nasional bruto real. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku neraca pembayaran di Indonesia dapat dijelaskan dengan kedua model tersebut yang ditunjukkan dengan kesesuaian dengan hipotesis. Namun, pada beberapa variabel tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
Latar belakang masalah. Perkembangan perekonomian suatu negara saat ini tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masing-masing negara. Kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam kompetisi antar negara agar memperoleh manfaat dari semakin terbukanya perekonomian dunia. Keuntungan dari terbukanya perekonomian dunia dapat dilihat dari keadaan neraca pembayaran suatu negara. Neraca pembayaran sebuah negara terkait dengan kemampuan penyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Perekonomian akan terganggu bila neraca pembayaran selalu negatif. Transaksi internasional yang memerlukan valuta asing dalam membayar import dan pembayaran utang luar negeri maupun transfer lainnya. Neraca pembayaran dapat dipengaruhi juga oleh faktor dalam negeri, yaitu oleh besarnya jumlah uang yang beredar. Uang inti sebagai penambahan dari cadangan luar negeri ditambah kredit dalam negeri. Cadangan luar negeri inilah yang akan mempengaruhi neraca pembayaran. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 1987 sampai dengan 2014, yaitu cadangan devisa, ekspor, penanaman modal asing, nilai tukar, dan pendapatan nasional bruto real. Replikasi model Treadwell dan N. Hussein tahun 1994 merupakan penelitian yang bersifat penjelasan atau explanatory research. Analisis difokuskan pada penjelasan hubungan antar variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi dari tahun 1987 sampai dengan 2014. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: yang pertama, ekspor akan berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Kedua, modal masuk berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Ketiga, harga relatif berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa nilai tukar di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca berjalan. Karena devaluasi nilai tukar akan dapat mendorong ekspor. Nilai tukar memperbaiki neraca pembayaran melalui neraca berjalan. Hal ini karena devaluasi nilai tukar di Indonesia berarti harga barang luar negeri akan naik dan impor akan turun dan menyebabkan pengguna devisa berkurang. Sebaliknya, harga barang dalam negeri akan turun dan akan meningkatkan ekspor yang akan menambah devisa atau menambah neraca pembayaran. Hal ini ditunjukkan dengan tanda negatif pada variabel inflasi. Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia, namun memiliki tanda yang negatif, sehingga jika suku bunga naik maka akan memperburuk neraca pembayaran. Hal ini berbeda dengan teori bahwa peningkatan suku bunga akan mendorong modal asing untuk masuk Indonesia sehingga akan meningkatkan neraca pembayaran. Kesimpulan, analisis neraca pembayaran dengan model empiris Treadwell and Hussein menunjukkan hasil bahwa variabel ekspor berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dua variabel bebas lainnya, yaitu penanaman modal asing atau FDI dan purchasing power parity yang menunjukkan kesesuaian terhadap hipotesis namun tidak berpengaruh secara terhadap pendapatan nasional real Indonesia. Analisis neraca pembayaran internasional dengan menggunakan model DUASA menunjukkan hasil yang sesuai dengan hasil penelitian Sugema 2005 dan Simon dan kawan-kawan 2009 yang menyatakan bahwa nilai tukar di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca berjalan. Karena devaluasi nilai tukar akan dapat mendorong ekspor, nilai tukar memperbaiki neraca pembayaran melalui neraca berjalan. Hal ini karena devaluasi nilai tukar Indonesia berarti harga barang luar negeri akan naik dan impor akan turun dan menyebabkan penggunaan devisa berkurang. Sebaliknya, harga barang dalam negeri akan turun dan akan meningkatkan ekspor yang akan menambah devisa atau menambah neraca pembayaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.